Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana pastinya. Oke kawan semuanya, kali ini kita mau ngebahas laptop punya HP bro. Masih di ranah gaming, tapi yang kali ini dia special edition. Karena si engineer-nya HP bro, waktu bikin produk ini bro, dia tuh ngunci spek. Kalau yang lain itu ya kurang lebih di harga 16 jutaan, speknya sama-sama pakai RTX 4060, sama-sama pakai Ryzen 5, ataupun sama-sama pakai Intel Core i5, entah itu Gen 13 atau Ryzen seri 8000 series. Lah kalau si Victus yang kita bahas bro, dia ini ngunci layarnya dikasih yang lebih gede, ukuran 16 in, kemudian penyimpanannya juga lega banget 1 tera, serta RAM-nya dia udah dikasih yang 16 GB DDR5. Let's check it out. Ini adalah Victus 16 yang paling baru kawan. Nah, jadi ceritanya gini bro ya. Kalau kita mengamati dunia teknologi, wabil khususon laptop gaming, nah itu barang-barang baru itu keluarnya cepet banget bro. Dari merek-merek yang sering kita bahas, terutama Lenovo di LG, dilanjutkan sama Asus ada TUF, ada juga si MSI dan kawan-kawannya. Lah si Victus, dia juga nggak mau kalah bro. Dia juga bikin gebrakan, mengeluarkan satu jenis prosesor di tipe Ryzen 5 8645HS. Tapi kombinasinya beda-beda bro, ada yang beda VGA, ada yang beda layar, ada juga beda komponen yang ada dalamnya. Nah salah satu dari produk yang beda itu bro, ya Victus yang kita bahas sekarang. Ini adalah Victus 16 yang memiliki spek paling unik dan menurut saya harganya paling murah di angka 16 juta. Sebab gini bro, kalau kita ini mau compare sama merek-merek yang lain di harga 16 juta, kita memang sudah bisa mendapatkan versi VGA RTX 4060. Entah teman-teman mau beli di Lenovo LOG, mau beli di Asus TUF, MSI, ataupun merek yang lainnya. Nah, kuncinya si Victus ini bro, seperti yang saya spill di awal, dia ini menawarkan komponen yang lebih, apa ya istilahnya, yang lebih kencang, lebih ngebut, layar juga lebih gede. Jadi, kita bisa bilang bahwa si Victus ini menawarkan harga yang lebih murah di harga sama kalau kita compare sama kompetitor yang lain. Secara highlight, sebenarnya si Victus yang kita bahas ini bro, dia itu berjumlah 3 bersaudara. Nah, ini yang kita bahas, ini yang paling bontot. Tapi kalau yang paling kecil, dia itu harganya paling murah bro, di tipe Victus 15 FB2778AX. Nah, ini harganya cuma di angka 12 jutaan. Kalau ngomong soal prosesor, semuanya sama bro. Dia memanfaatkan Ryzen 5 8645S. Nah, di sini yang paling murah, RAM-nya pakai 8 GB DDR5, penyimpanan 512 GB, VGA-nya pakai RTX 3050 6 GB DDR6, layar 15,6 inch standar basic, masih belum 100% sRGB. Nah, kalau si kakaknya bro, dia itu harganya sedikit lebih tinggi di angka 14 juta. Jadi selisihnya hampir 2 juta rupiah. Terus bedanya, kalau si kakaknya ini bro, dia itu VGA-nya pakai RTX 4050. Nah, kalau komponen semuanya, dia itu sama-sama seperti yang harga 12 juta. Nah, ini yang paling bontot seperti yang kita bahas. Tipenya ini udah beda bro, namanya Victus 16 S111AX. Nah, kalau yang ini bedanya sama dua buah adiknya tadi, dia punya VGA paling tinggi yaitu RTX 4060, penyimpanan paling gede pakai 1 tera M2 NVMe, RAM sudah 16 GB DDR5, serta layarnya ini bro, dia sudah memiliki akurasi 100% sRGB dan juga ukurannya paling gede bro, 16,1 inch, panel IPS, resolusi Full HD dan juga untuk refresh-nya di angka 144 Hz. Sementara kalau kita ngebahas untuk kelengkapan softwarenya, ketiga buah Victus bersaudara ini bro sama-sama memiliki Windows plus Office 2021. Nah overall, kalau kita lihat model desainnya, si Victus ini sama kedua buah saudaranya tadi, dia memang sama persis bro, cuman bedanya ini sedikit lebih lebar, dan sangarnya si Victus kalau menurut saya, dia itu cakep di bagian ekor sini bro. Nah ini loh, kelihatan kayak mewah sekali, mirip seperti kayak ekornya mobil sport. Kemudian si Victus ini bro, kalau kita pakai, dia itu enaknya, yang pertama, kalau teman-teman beli, dia ada 3 buah varian warna. Ada Mega Silver seperti yang kita bahas, ada warna biru gelap, ada juga warna putih seperti yang pernah kita bahas kemarin. Terus ini kalau kita lihat dari kelengkapan kebutuhannya untuk produktif, kameranya ini resolusinya bening bro, dia pakai resolusi 1080p, Full HD kamera dengan adanya fitur kayak noise reduction, kemudian juga punya dual array untuk mikrofonnya. Jadi kalau kita
buat untuk meeting, dia enak sekali nyaman. Serta si Victus ini bro, dia juga punya keyboard full size yang dikasih keyboard RGB one zone. Nah, ini juga salah satu perbedaan antara si Victus yang kita bahas sama dua buah adanya tadi. Kalau yang dua buah adanya tadi bro, dia itu backlight-nya cuma single color aja. Nah, kalau yang kita bahas dia sudah RGB namun single zone. Dan juga didukung oleh colokan I/O port yang lengkap yang posnya terbagi di sisi kiri dan juga kanan. Kalau misalnya audio, ini audionya cakep bro, enak bro, tapi posisinya di bagian bawah depan sini bro ya, bukan di bagian atas. Dan kalau kita pakai untuk kebutuhan nonton film ataupun untuk bermain game, nah ini asiknya kerasa sekali. Kemudian bro, untuk pemakaian si Victus ini, WiFi-nya didukung oleh WiFi 6, serta ini pas kita pakai juga, si Victus ini mengandalkan single pembuangan panas alias single exhaust di bagian bawah layar sini bro. Tapi untuk sistem coolingnya, dia tetap mengandalkan dual fan seperti ini, dan suhunya itu cukup stabil. Terus kalau kita lihat dari segi performanya, menurut saya RTX 4060 yang ditanamkan di sini ini cukup bisa bekerja sama untuk menghandle semua software kalian. Karena RAM-nya udah maksimal, kita nggak butuh upgrade. Penyimpanan gede, untuk bermain game banyak, nyimpennya juga oke. Nah, misalkan buat render, ini layarnya juga oke, di akurasi 100% sRGB kawan. Kesimpulannya, simpelnya si Victus ini dia punya harga yang paling murah di 16 jutaan karena kelengkapan hardware-nya ini udah nggak perlu di-upgrade bro. RAM udah pakem 16 GB DDR5, penyimpanan juga lega banget di angka 1 tera, sama layarnya ini dikasih sesuatu yang istimewa dan memang beda sama kompetitor. Lainnya pakai 15,6 inch. Nah, yang tipe ini bro, 16 in IPS 100% sRGB. Buat ngedesain enak, bermain game mendukung refresh rate-nya. Kemudian untuk kerja, ini banyak multitasking tentunya pasti akan lega bro, karena tampilannya akan lebih luas dibandingkan ukuran 15,6 inch. Kurangnya ya tinggal dibungkus saja bro. Harga segini, ini istimewanya kalau kalian beli juga mendapatkan paket garansi resmi selama 2 tahun plus ADP, dan juga baterainya ini bongsor banget bro, di angka 70 Wh. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari budget di angka 16 juta kawan. Oke bro ya, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat kawan. Oke.